Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicau Mania, Kacer Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas mengenai pola setting rawatan untuk seekor kacer. Jadi di sini pola rawatan settingan yang akan saya bahas yaitu khusus untuk pemula yang baru saja bermain kacer, yang ingin merawat kacer untuk lomba. Nah, bingung untuk menentukan arah pola rawatan untuk kacernya. Nah, untuk teman-teman khususnya pemula yang ingin tahu informasinya, silahkan simak baik-baik pembahasan kali ini sampai habis. Oke teman-teman, saat teman-teman baru saja mempunyai momongan baru atau kacer bahan prospekan baru, teman-teman juga baru saja pertama kali merawat seekor kacer bahan prospekan yang belum tahu karakternya, pasti teman-teman akan bingung untuk menentukan arah rawatan settingan untuk kacernya. Harus mulai dari mana untuk merawatnya. Di sini saya ada cara khusus untuk menentukan arah settingan rawatannya, dimana cara ini saya buat lebih simpel dan paling mudah. Tetapi sebelum itu juga teman-teman harus yakinkan kacer teman-teman yang akan disetting itu sehat dulu. Artinya tidak dalam kondisi sakit ataupun nyilet atau kurus. Karena jika kondisinya seperti itu, dalam melakukan pola rawatan settingan untuk kacer ini nanti tidak akan maksimal hasilnya. Intinya, jika kacer teman-teman lagi sakit, misal lagi kurus atau nyilet dan lain-lain, jadi saran saya sehatkan dulu kacernya dengan pola rawatan pengkondisian untuk menyehatkan kacernya, yang dulu pernah saya share di video saya sebelumnya. Nah, nanti untuk linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nanti teman-teman tinggal klik saja linknya. Nah, jika teman-teman sudah yakin kacernya dalam kondisi sehat dan berniat untuk menyeting kacernya dan menentukan arah settingan rawatan untuk kacernya, langkah yang paling mudah adalah melihat tingkat fighternya saja. Karena untuk basic dasar karakter kacer, selain kita melihat tipe, kita juga bisa melihat tingkat fighter kacernya. Jadi caranya adalah teman-teman bisa tes saja kacernya. Jadi teman-teman tes saja kacer teman-teman itu dengan kacer lain, 1 lawan 1, atau lebih baik lagi tesnya dengan kacer lebih dari 5, karena hasil pasti akan lebih maksimal jika dites dengan banyak kacer. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi dengan kondisi kacernya bagaimana. Jika bingung, teman-teman lakukan saja cara itu tadi. Jadi tes kacer teman-teman itu dengan kacer lain, lebih baik tes dengan beberapa burung lebih dari 5 kacer. Nah, saat dites kacernya, yang pertama, jika hasilnya saat dites respon kacernya langsung narung, fight, bongkar materi, full menyerang, jadi terkesan kacernya itu galak, mainnya nabrak-nabrak, lasak, matukin ornamen seperti cepu, alas sangkar dan lain-lain, misalkan seperti itu. Pokoknya kacer saat dites terkesan marah dan galak sekali. Walaupun si kacer mbagong, tetapi mbagongnya itu galak sambil nabrak-nabrak. Nah, jika kondisinya seperti itu, untuk arah
pola rawatan settingan yang teman-teman harus terapkan adalah pola rawatan panas. Jadi terapkan rawatan panas, lakukan konsisten selama kurang lebih 3 minggu. Dan selanjutnya kacer teman-teman bisa tes kegantangan lebih maksimal lagi di latihan kacer saja untuk evaluasi hasil dari pola rawatan panas yang sudah teman-teman lakukan. Nah, untuk pola rawatannya yaitu, jadi untuk pola rawatan panasnya yaitu mandi tiap sore atau malam. Jadi mandi tiap sore atau malam. Kacer tidak dijemur, artinya tanpa jemur. Nah, untuk extra fooding teman-teman bisa berikan jangkrik saja dulu. Jadi berikan jangkrik 3 pagi 3 sore. Dan untuk harian, kacer bisa diablak saja di ruangan yang nyaman, yang banyak sirkulasi udaranya, artinya tempatnya sejuk. Jangan di ruangan yang panas ya teman-teman ya. Dan kondisikan sendirian tanpa masteran dulu, artinya kacer sendiri dalam satu ruangan itu. Jangan sampai terpancing oleh suara-suara burung lain, burung fighter lainnya, burung-burung masteran, karena agar maksimal. Karena kalau jika si kacer masih terpancing emosinya hariannya dengan burung-burung fighter lain, emosi kacer tidak akan teredam dengan pola rawatan yang sudah diberikan, pola rawatan panas itu. Dan siang, pagi sampai sore bisa diablak, malam bisa dikerodong. Dan untuk fur, gunakan kandungan protein yang 19%. Jadi bisa teman-teman gunakan furnya ganti dengan fur yang kandungan proteinnya yaitu 19%. Nah, itu saja pola rawatannya. Dan setelah 3 minggu, tes saja gantang kacernya ke latihan kacer saja. Dengan eksekusi lapangan, kacer hari H pas pada saat dites itu, hari H jangkrik pagi tetap 3 ekor. Dan misalkan latihannya itu sore, langsung saja berangkat ke lokasi gantangan. Dan setelah di lokasi gantangan itu, di latihan kacer itu, langsung mandikan si kacer. Bisa mandikan keramba ataupun mandi di cepuk besar, boleh. Intinya jangan mandi semprot, harus mandi keramba atau mandi di cepuk besar, karena akan lebih maksimal, si kacer akan lebih puas. Dan setelah mandi, sambari diangin-anginkan, diablak saja sebentar itu. Lalu diberikan jangkrik 2 ekor plus kroto di standby-kan saja, artinya kroto sediakan di cepuk IF-nya. Jadi harapannya dengan menunggu sesi gantang, si kacer tetap mengkonsumsi kroto yang difungsikan untuk meredam emosi si kacer itu. Nah, seperti itu, dan siap untuk digantangkan. Nah, coba hasilnya bagaimana? Hasil gantang itu jika masih kurang maksimal, misalkan si kacer masih terkesan galak, artinya pada saat digantangkan masih nabrak-nabrak, masih over emosinya, nanti untuk selanjutnya untuk perawatan harian bisa ditambah saja pemberian kroto seminggu 2-3 kali, banyaknya 1 sendok makan dulu. Atau jika kacer misal mainnya malah nggak ngotot, artinya kacer terkesan malah nggak ngotot mainnya, misalkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya coba untuk eksekusi lapangan, krotonya dihilangkan. Jadi setelah mandi berikan jangkrik, krotonya nggak usah diberikan, dan diganti ulat Hongkong banyaknya 2-3 ekor. Nah, misal seperti itu, coba tes hasilnya bagaimana lagi. Jadi pada saat kita mengetes kacernya itu, evaluasi hasil dari pola rawatan yang kita berikan. Jadi untuk menentukan arah pola rawatan selanjutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti coba teman-teman jika sudah menerapkan pola rawatan panas dan sudah mengetes kacernya setelah dirawat selama 3 minggu, coba hasilnya bagaimana, teman-teman bisa komen saja di kolom komentar, sertakan riwayat rawatan sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua, jika pas pada saat kita tes tadi itu dengan beberapa burung, hasilnya si kacer narung, tapi terkesan narungnya itu nggak ngotot. Jadi pada saat kita tes, kacer itu narung, tetapi terkesan kacer itu narungnya nggak ngotot, hanya ngobrol-ngobrol saja. Terus ada juga yang nyiblek gitu ya. Ada yang nyiblek, lip sync atau gaya-gaya saja. Suara yang dikeluarkan juga banyak kacerannya.
Terus ada bagong, tetapi bagongnya sambil loncat-loncat sembari mangat. Terkesan intinya nggak ada fighternya. Intinya saat dites itu kacer terkesan main nggak ngotot dan nggak kelihatan fighternya. Nah jika seperti itu hasilnya, teman-teman langsung saja terapkan rawatan dingin. Nah jika hasilnya seperti itu, teman-teman terapkan aja rawatan dingin. Nah untuk pola rawatan dingin itu adalah yaitu yang standar saja, mandi seminggu 2 kali, waktunya pagi. Jadi mandi dalam seminggu itu mandikan seminggu 2 kali aja, waktunya pagi. Dan setelah mandi si kacer bisa dijemur. Jadi seminggu 2 kali juga, artinya setelah mandi itu kacer langsung dijemur. Tetapi sebelum dijemur berikan jangkrik 3 ekor dulu. Jadi untuk rawatannya mandi seminggu 2 kali, waktunya pagi, jemur seminggu 2 kali setelah mandi itu seminggu 2 kali, dan jangkrik 3 pagi 3 sore. Jadi seperti itu pola rawatannya, dan harian di full krodong. Dan untuk IF berikan cukup jangkrik aja 3 pagi 3 sore tanpa IF lain. Dan untuk fur gunakan kandungan protein yang 16-18%. Jadi bebas teman-teman memilih, yang penting kandungan proteinnya antara 16 atau 18%. Itu teman-teman. Dan harian di full krodong, kondisikan di ruangan yang nyaman. Jadi selain rawatan mandi, kasih EF dan jemur, kacer selebihnya hanya di full krodong. Istirahat. Jadi untuk memaksimalkan hasil rawatannya, jadi untuk membentuk power si kacernya juga. Nah setelah 3 minggu pola rawatan, teman-teman bisa tes kacernya di gantangan atau di latihan kacer saja dengan eksekusi lapangannya. Jadi hari H, jadi menjelang lomba tetap sama, nggak usah ada penambahan IF menjelang lomba. Jadi samakan aja seperti harian, datar saja biar tidak pusing. Karena banyak terjadi pola rawatannya sudah benar, rawatan harian sudah pas, kacer hariannya enak, tetapi menjelang lomba ada penambahan IF. Jadi F di up, di double diberikan proto secepuk, jangkrik juga diberikan banyak. Nah kalau teman-teman nggak paham fungsinya buat apa, nggak tahu arah tujuannya buat apa itu jangkrik dan kroto yang banyak tadi menjelang lomba, nanti malah merusak rawatan harian yang sudah pas tadi. Jadi saran saya datar saja untuk menjelang lombanya. Jadi misalkan jangkrik 3 pagi 3 sore, ya sudah jangkrik 3 pagi 3 sore itu saja sampai hari H. Dan sama hari H pagi jangkrik tetap 3 ekor. Dan cari tes kacernya di latihan kacer aja. Misalkan latihannya sore, jadi kacer dimandikan di rumah aja. Dan setelah mandi langsung krodong dan langsung berangkat aja ke lokasi latihan kacer. Dan sesampainya di lokasi gantangan, abla kacernya, abla sembari dikasih jangkrik 2 ekor. Jadi sesampainya di lokasi gantangan langsung abla saja, krodongnya dia buka, lalu sembari kasih jangkrik 2 ekor. Nah biarkan kacernya bunyi-bunyi, bagong nggak apa-apa, coba kita biarkan aja. Sembari kita perhatikan responnya, gelagat penunjukannya. Nah misalkan sudah bunyi-bunyi nih, untung si kacer sudah mau on, berarti kan emang pola rawatan yang kita berikan dengan pola rawatan dingin itu mendekati benar atau mendekati pas. Nah nanti kurang lebihnya kan kita bisa benahi lagi. Nah misalkan kacer sudah mau on nih, sudah mau on, pada saat kita ablak kita berikan jangkrik 2 ekor, kita sudah on, cuman onnya masih tanggung, kadang hilang, masih kaceran, kadang on lagi gitu ya. Nah kira-kira 10 menit sebelum gantang kasih aja ulat Hongkong 3-5 ekor, pakai feeding teman-teman aja. Nah setelah itu langsung siap gantang. Nah coba hasilnya bagaimana. Nanti misalkan masih kurang hasilnya, kacer masih belum on, tetapi sudah ada perubahannya. Misalkan yang tadinya banyak kaceran, bagong, loncat-loncat mangat gitu, misalkan sudah nggak bagong lagi, sudah mainnya sudah sudah lebih enak, artinya nggak ada masalah, tinggal nyari ngototnya, ya udah. Untuk eksekusi lapangan coba nggak usah mandi, misalkan hari H nggak usah dimandikan. Dan untuk pengkondisiannya sama, jadi sampai lokasi lomba jangkrik kasih 2 ekor, lalu sesi menjelang gantang kasih ulat Hongkong. Jadi seperti itu.
Atau nanti kalau misal masih kurang maksimal, mandi untuk selanjutnya, pola rawatan selanjutnya mandi bisa dikurangi saja seminggu 1 kali, jemurnya tetap seminggu 2 kali, jangkrik pangkas saja menjadi 2 pagi 2 sore dan harian di full kerodong. Jadi intinya menentukan arah pola rawatan seekor kacer bahan, khususnya untuk teman-teman pemula yang belum tahu cara settingan kacer, menentukan arah pola rawatan untuk kacernya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman pemula ya ini ya, lihat cek kacernya dalam kondisi sehat enggak. Kalau perlu pegang aja kacernya, kalau nggak pegang megangnya, panggil teman yang biasa mainan burung yang sudah terbiasa, coba suruh megang kacernya dalam kondisi kurus atau enggak. Jika kacernya dalam kondisi kurus, ya udah fokus perbaikan nutrisi dulu. Jadi kacer jangan disetting, jadi perbaikan nutrisi dulu, jangkrik dikenyangin pagi sore gitu kan, mandi seminggu 2 kali aja. Terus jangan jemur dan harian di full kerodong, kasih vitamin seperti yang pernah saya share. Seperti itu aja, intinya kacer disehatkan dulu. Nah nanti kalau memang kacer sudah sehat, sudah nampak gemuk, artinya yang tadinya kurus kepantau nyilet ya, sudah tidak nyilet lagi. Nah kalau udah seperti itu, masuk pola rawatan settingan. Dan cara untuk menentukan pola rawatan settingan khusus untuk pemula, lihatlah tingkat fighter kacernya. Jadi teman-teman bisa lihat tingkat fighternya, sudah saya jelaskan tadi. Jika kacer pada saat dites gantang, tes dengan beberapa burung kacernya nampak main galak, lasak, terapkan rawatan panas. Jika kacer terkesan nggak ngotot, cuman ngobrol-ngobrol manja-manja, tidak terkesan ngotot, hanya kaceran atau bagong mangap, ya sudah diterapkan rawatan dingin. Nah setelah menerapkan pola rawatan itu konsisten, teman-teman tes gantang kacernya setelah 3 minggu. Untuk fungsinya yaitu untuk menentukan arah pola rawatan selanjutnya. Jadi pas kita mencari settingan itu tidak selalu langsung jadi tetap proses sembari kita memahami karakter si kacernya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sobat kicau semua, jadi seperti itu dulu pembahasan kali ini mengenai cara menentukan arah pola rawatan settingan untuk seekor kacer yang kita baru dapatkan, khususnya untuk kacer, khususnya untuk teman-teman pemula yang masih bingung untuk menentukan settingan untuk kacernya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.